Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pina Al-Fatih. Di video kali ini saya akan bikin ide jualan untuk anak-anak yang rasanya enak banget dan harganya juga murah meriah. Ini namanya pudot mangga atau puding sedot mangga. Ini tuh bener-bener enak, dan selain enak ini juga sehat ya, karena terbuat dari mangga asli bukan dari pewarna makanan. Dan ini juga cara buatnya gampang banget, nanti teman-teman ikutin aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke, kita langsung aja yuk mulai ke proses pembuatannya. Tapi sebelum kita mulai, tolong dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama saya udah siapin Nutrijel. Saya pakai 1 saset, tapi yang kecil ya ukurannya, bukan yang gede. Kalau bisa itu Nutrijelnya yang rasa mangga, tapi kalau nggak ada kita bisa juga pakai yang rasa apa aja. Terus yang kedua saya juga udah siapin susu kental manis. Saya pakainya 2 saset. Nah, 2 saset ya, saya pakai yang rasa putih. Terus saya juga udah siapin gula pasir, untuk ukurannya ini kurang lebih sekitar 150 gram. Terus tepung maizena, nanti saya pakainya kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Sama yang terakhir saya juga udah siapin mangga. Nah, untuk mangganya saya pakai mangga harum manis, tapi teman-teman bisa pakai mangga apa aja, yang penting mangganya itu mateng dan bener-bener manis. Nanti ini mangganya mau saya blender. Nah, ini hasilnya mangga yang tadi yang udah saya blender. Tadi saya ngeblendernya itu pakai air kurang lebih sekitar 100 ml, atau kalau mau diukur itu kurang lebih sekitar setengah gelas, pakainya gelas bling-bling ya. Nah, bahan-bahannya ini udah siap. Sekarang kita siapin dulu pancinya. Yang pertama saya mau masukin gula pasir. Saya pakai 1 gelas atau kurang lebih 150 gram. Terus saya mau masukin juga tepung maizena. Saya pakainya kurang lebih sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makannya nggak begitu penuh banget ya, meres aja. Kurang lebih segini. Nah, ini mau saya masukin. Segini, ini udah cukup. Sekarang ini mau saya masukin Nutrijelnya. Untuk Nutrijelnya ini saya pakai 1 saset. Tapi sasetnya itu yang kecil ya, bukan yang gedenya. Karena Nutrijel itu ada 2, ada yang gede dan ada yang kecil. Nah, yang saya pakai ini yang kecilnya. Ini saya masukin semua 1 saset. Terus saya masukin juga susu kental manisnya. Untuk susu kental manis ini saya pakainya 2 saset. Atau kalau misalnya mau diukur itu kurang lebih sekitar 4 sendok makan ya. Ini saya masukin semua. Untuk ukuran airnya nanti saya mau ngukur pakai takaran gelas kopi kayak gini, atau ini namanya gelas bling-bling ya. 1 gelas ini kurang lebih sekitar 200 ml. Nanti ini mau saya pakai sekitar 6 gelas. Penuhnya kurang lebih segini ya. Nah, segini. Jadi 6 gelas itu berarti semuanya 1200 ya. 1200 ml atau 6 gelas kopi kayak gini, atau gelas bling-bling ya. Nah, ini udah cukup. Sebelum kita masak, ini mau saya aduk-aduk dulu ya, biar Nutrijelnya itu nggak ngegumpal. Kita aduk-aduk aja kayak gini sampai gulanya agak larut ya. Kita aduk-aduk aja. Ini kayaknya udah cukup ya. Sekarang saya mau masukin juga mangganya. Mangga yang udah di blender tadi ya, kita masukin aja semuanya ke sini. Tadi mangganya itu sempat saya ukur pakai ukuran gelas juga. Ini kurang lebih sekitar 2,5 gelas ya. Jadi tadi sempat saya ukur pakai ukuran gelas kopi yang tadi. Itu banyaknya sekitar 2,5 gelas karena mangganya tadi gede banget. Jadi dapatnya juga lumayan banyak. Ini semua bahan udah masuk, tinggal kita masak aja pakai api yang sedang. Apinya itu jangan terlalu gede banget, tapi jangan kekecilan juga. Masak aja pakai api yang sedang sampai airnya itu mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, tinggal kita matikan aja apinya. Nah, ini hasilnya yang udah saya masak sampai mendidih. Nah, karena ini masih panas banget, ini mau saya diemin dulu sampai airnya itu nggak begitu panas banget. Nanti kalau udah adem baru bisa kita kemas ke plastiknya ya. Jadi ini mau saya diemin dulu sampai adem, kurang lebih sekitar 1 jaman ya. Oh ya, tadi juga udah saya masukin ya fruity acidnya yang ada di belakang Nutrijel itu. Nah, karena ini udah adem, ini mau langsung saya kemas biar lebih praktis ngemasnya, biar nggak belepotan, nggak berantakan. Saya mau masukin ke dalam botol kayak gini, biar lebih simple ya. Nah, ini saya tutup dulu. Sekarang saya mau siapin plastiknya. Untuk plastiknya saya pakai plastik es kenyot kayak gini. Ukurannya itu kurang lebih kalau nggak salah 2,8 ya.
Tapi ukuran pastinya itu ada di video saya yang sebelumnya ya. Di video es jelly susu itu saya liatin ukuran plastiknya, sama saya pakai plastik yang ini juga. Nah ini tinggal kita masukin aja esnya ke dalam plastik kayak gini. Nggak usah terlalu penuh, secukupnya aja. Nah ini tinggal kita ikat aja, ngikatnya nggak usah pakai alat apa-apa ya. Kita ikat aja pakai tangan kayak gini. Nah di tangan kayak gini juga ini hasilnya bener-bener kenceng banget, kelihatan ya, nggak lembek sama sekali, ini kenceng banget. Untuk ukurannya itu kalau bisa jangan terlalu penuh, secukupnya aja, setengah rada naik ke atas gitu ya. Ini kita lakuin aja semuanya sampai selesai. Kalau bisa ukurannya itu harus sama ya. Jadi kalau untuk dijual itu kita pastiin ukurannya satu sama lain harus benar-benar sama. Jangan ada yang gede dan yang kecilnya, emang harus benar-benar sama. Dan ini hasilnya yang udah selesai. Ini tinggal kita kasih sedotan aja. Nah ini sedotannya udah saya siapin karena ini sedotannya panjang banget. Jadi ini mau saya bagi dua biar nggak terlalu panjang ya. Jadi ini mau saya bagi dua, saya gunting dulu. Kalau misalnya teman-teman bingung kok pakai sedotan, nah ini bukan es kenyot ya, tapi ini tuh es pudot atau puding sedot. Jadi makannya itu disedot bukan dikenyot. Makanya ini kita sediain sedotannya kayak gini. Nah tinggal ditempelin aja kayak gini. Jadi makannya itu disedot bukan dikenyot. Karena ini es puding sedot, kalau bahasa gampangnya itu es pudot. Ini kita lakuin aja semuanya sampai selesai. Dan ini hasilnya yang udah selesai. Ini semuanya udah saya kasih sedotan. Nanti ini tinggal kita simpen aja ke dalam kulkas. Di kulkasnya aja ya, jangan di freezer. Karena kalau di freezer itu nanti beku dan gak bisa disedot. Jadi ini kita simpennya di kulkas aja, cuman sampai adem aja. Nanti kalau mau makan ini tinggal kita buka atasnya kayak gini, terus kita copot sedotannya. Nanti tinggal kita sedot aja pakai sedotan yang udah kita siapin ini. Oh ya, untuk harga jualnya saran dari saya itu sebaiknya kita jual 1.500 atau 2.000 ya. Karena ini kita pakainya mangga asli, bukan pakai pewarna makanan. Jadi harganya itu agak sedikit mahal, tapi sebanding banget dengan rasanya yang enak banget. Dan pastinya ini juga sehat ya, karena emang ini dari mangga. Tapi kalau teman-teman masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab ya. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan setia nonton channel saya. Buat yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dulu channel saya. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya, biar kalau saya bikin video lagi, teman-teman bisa dapetin notifikasi atau pemberitahuan dari saya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.